bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ke poin-poin selanjutnya, jadi kali ini kita akan membicarakan tentang letak astronomis Indonesia. Jadi, letak astronomis itu digambarkan oleh garis khayal alias tidak ada di dunia nyata ini. Nah, namun digambarkan oleh kartografer atau pembuat peta untuk memudahkan kita dalam mengetahui lokasi absolutnya, yaitu dengan mengetahui garis lintang dan garis bujurnya. Itu menurut Genius Education. Garis lintang itu apa sih? Garis lintang adalah garis yang membagi dunia bagian utara dan selatan atau horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membagi dunia bagian barat dan timur atau vertikal. Kalau kalian tahu nggak sih, maksudnya kan kita pasti dari SMP, dari SD kita juga pernah diajarin kalau letak astronomis ya, Indonesia letak itu di mana? astronomisnya Indonesia. Kalian tahu nggak sih kira-kira di mana letak astronomis Indonesia? di mana ya? Siapa yang tahu? Nah, jadi 6 LU. letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 1141 derajat bujur Agak timur. tipe ya. Mungkin karena efek udah siang, guys. Ya, udah capek ini guys. Iya. Emang kalau siang-siang gini tuh bahas yang berat-berat tuh emang susah. Ya, jadi intinya itu ya, di mana letak astronomis Indonesia ya itu tadi. Yang sudah saya sebutkan. Nah, itu yang disebutkan itu, makanya kita kan sering banget dengarkan kalau Indonesia itu menganut budaya timur, sedangkan negara bagian Eropa dan Amerika merupakan budaya barat karena letak astronomisnya kita itu yang berbeda. Yes. Bahas apa lagi ya kayaknya, guys? Nah, jadi kalau ngomong-ngomong soal astronomis, pasti juga ada geografis. Nah, jadi habis ini kita bakal bahas lagi yang letak geografis Indonesia itu di mana sih gitu deh ya. Kalau yang pertama di mana sih, Kak? Yang pertama Itu di utara ada benua Asia. Yang kedua selatan ada benua Australia. Yang ketiga barat ada Samudra Hindia dan yang terakhir timur ada Samudra Pasifik. Ya, Oke. Kalau dilihat-lihat ya, Kayak gitu tuh ada dampaknya nggak sih Kak bagi Indonesia? kalau dampaknya tuh bisa nggak sih, gimana sih aku Ada ini sih pasti. kalau dampak itu pasti ada, kayak dari musim kita kan cuma kita memiliki dua musim, Kita bukan musim cuma ya, tropis guys. apa subtropis nih Kak? Aduh, itu apa sih Kita Kak kayaknya? tropis. Tropis. Jadi kita Ya, cuma tropis. punya dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Ya. Dan sekarang karena ini kita tag videonya bulan Agustus tanggal 1. kemarau ya. Kemarau panas ini. Panas banget bener-bener. Terus juga ada dampak dari ekonominya juga. Karena jalur perdagangan internasional kan dekat-dekat sama Singapura gitu. Tepatnya itu ada di Di Selat Selat Malaka Malaka. nggak sih Iya. kayaknya? Nggak kayaknya emang sih Kak kayaknya. Oh iya ya, gitu ya Kak. Kalau secara biologis tuh gimana sih Kak? Budaya. Dari budaya. Aduh, kalau dari biologis tuh gimana sih Kak? Secara biologis perbauran spesies flora dan fauna atau keragaman hayati. Contohnya kayak flora fauna. Flora itu apa sih Kak? Hewan. Kakaknya mana itu ya? tumbuhan. Flora tumbuhan. Oh, kalau fauna? Hewan. Oh alah, gitu. Kalau dari segi budayanya nih ada apa enggak ya Kak kira-kira? Apa ya? Kalau budaya itu di Indonesia terkenal banget gak sih? Kayak Iya. budaya di Indonesia tuh kayak Banyak ribu-ribu banget. juta Iya kayaknya. kan campuran juga nggak sih Kak dari Iya. Indonesia tuh memang bener-bener punya banyak kaya banget ya. emang. Jadi harus Aduh, Bel bangga. ya Kak ya. Aduh, ini siang banget, guys.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat siang Pak, ini udah siang. siang, oke. Ya. Jadi di sini kan kelompok kita itu membahas untuk kondisi geografis Indonesia yang sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk yang poin pertama itu kita tuh masih bahas tantangan dan ancaman karena kan Indonesia itu kekayaannya itu sangat banyak. Ya, Nah, betul. dari banyaknya potensi kekayaan Indonesia itu juga pasti ada ancaman dan tantangan untuk kita semua. Ya. Nah, itu yang masih apa ya Pak ya? Iya. Kalau menurut kalian tuh ancamannya apa sih? Iya. Kalau Pak Akbar tahu nggak? Iya. Kalau menurut Pak Akbar itu ancaman dan tantangannya itu kayak gimana sih Pak? Contohnya ya, Iya. misalnya ada ancaman tentang kemaritiman. Misalnya kita ngambil kedaulatan suatu negara dengan cara pengambilan wilayah. Misalnya di lautan. Di lautan itu ada titik koordinat yang dimana diperuntukkan untuk mengukur batas wilayah. Nah, biasanya kalau misalnya kita sering berada di wilayah tersebut, maka lama-kelamaan akan merubah titik koordinat tersebut. Contoh misalnya, pernah tahu mendengar Pulau Pasir yang daerah ke Australia? Iya. Belum. Mungkin Nah. kita yang kurang mendengar. Jadi ada Pulau Australia itu di daerah NTT kalau nggak salah, NTT, daerah NTT. Iya. Pulau Pasir itu digunakan untuk warga sekitar NTT, khususnya para nelayan, itu untuk beristirahat setelah mengambil ikan. Nah, setelah mengambil ikan, misalnya ada pasang surut air, itu larinya ke Pulau Pasir. Ternyata selama ini Pulau Pasir itulah punyanya Australia. Oh. Tanpa Jadi kita ibaratnya sadari, dijajah gitu. Betul, dijajah. Akhirnya pihak Australia membuatkan surat pernyataan untuk pulau itu Pulau Pasir itu masuk ke Australia. Oh. Gitu. Tapi di balik ancaman itu pasti ada, maksudnya kesempatan kita buat Indonesia ini loh Pak. Kita Iya. kan sebagai warga Indonesia kan pasti bisa memanfaatkan itu. Ya, Nah, kalau untuk modal dasar pembangunan nasional itu juga masuk akal nggak sih Pak? bisa juga untuk memperkuat kelautan kita. Nah, kita kan sudah bahas 3 topik geografis, terus astronomis. Kita kan udah juga bahas buat ancaman dan tantangannya itu Indonesia karena kondisi geografisnya. Nah, sekarang itu kayak dari dibalik Potensi kekayaan. ancaman dan tantangan itu pasti ada potensi nggak sih Kak kayaknya? Ya. Ada dong. Kalau Nah. boleh tahu apa ya potensi kekayaan di laut Indonesia bisa dijadikan model dasar pembangunan nasional itu apa ya Kak? Jadi solusi untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu Laksamana Muda TNI Aan Kurniawan SOS Sarjana sosiologi, Sosiologi. Kak. Sarjana menyampaikan gagasan yang disebut core ideas Yes. yang terdiri atas 4 poin. Pertama, terkait pentingnya pembentukan Pusat Informasi Maritim Indonesia yang merupakan integrasi peralatan surveillance dari Pusat Informasi, Kementerian atau lembaga dan Puskodal TNI atau TNI Angkatan Laut. Yang kedua, poinnya yaitu pembangunan sistem sensor dasar laut dengan menggunakan teknologi coastal acoustic tomography atau bisa dikenal dengan CAT dengan konsep operasi sahabat sonar. Lebih lanjut, ia mengatakan sahabat sonar sangat penting dikarenakan karakteristik kolam air yang hanya dapat dieksplorasi oleh sonar yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya kapal selam sebagai senjata strategis. Yang ketiga yakni pembangunan alur pelayaran tol laut atau APTL dengan tujuan untuk meningkatkan maritim Kak. Oh iya maritim. Aduh lupa maritim domain AWEMS ya. Di mana sasaran APTL adalah jatuh, Kak. untuk mewujudkan keamanan pelayaran antar pelabuhan di seluruh dunia.
Seluruh Indonesia kan, maaf. Aduh, emang apa siang ini hawa ngantuk ya guys ya. Nanti yang terakhir bisa disebutkan Kak. Kemudian yang terakhir, bagaimana pemanfaatan strategi AS Atau rebalancing strategi dan strategi Tiongkok, strategi Silk Road on Belt on Road. Kedua, strategi negara tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan pertahanan. Oh, itu ya ternyata ya Kak ya 4 poinnya. Nah, ngomong-ngomong soal poin selanjutnya, iklan ya. jadi Indonesia itu kan emang sebagai negara maritim yang memiliki perairan besar dan Yang luas. sangat luas ya kak ya. Luasnya itu sekira berapa sih, Kak? Kurang tahu kalau aku sih, kalau Luasnya sekitar 1 1 juta. Kayaknya kalau aku pernah denger itu ada 1 juta nggak sih? 1.900.000 19.440 kilometer persegi. Bener-bener luas banget ya. Nah, sedangkan ini kan Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim atau negara yang memiliki perairan besar ya guys Luas ya. banget parah. Tapi kalau menurut Ayu Andriani dalam buku Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku 2018 itu bukunya, salah satu faktor mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim ialah karena posisi perairannya yang strategis. Indonesia itu memiliki perairan seperti laut dan selat yang sering dijadikan alur transportasi. Jadi itu di lautnya Indonesia itu bisa dijadikan transportasi untuk gimana ya, bisa tukar barang menghubungkan ya, menghubungkan laut menghubungkan. sama lainnya. Satu ke Iya. lainnya, negara Tapi- satu ke lainnya. Ya, gitu. tapi kalau kapal negara lain untuk masuki laut Wilayah Indonesia itu itu juga sulit ya pastinya, harus ada Iya. izin-izin. iyalah. Iya, Karena kan Kak. juga Emang itu kalau gunanya- dari Indonesia ke sana itu kan- itu nggak ada izinnya kak? Ya pastinya pasti ada, kita setiap izin. negara Iya. kan pasti ada izinnya kan, makanya itu Betul. ada Menteri Kelautan juga. Ya, jadi kan itu alokasinya baik nasional atau internasional. Jalur perairan ini menghubungkan Indonesia dengan negara sekitarnya seperti yang dibilang Kakak Keza ini. Itu seperti benua Amerika dan Eropa contohnya. Nah, terus bahas apa lagi nih Kak kayaknya? Langsung aja kali ya. Nomor Iya. apa, Poin 4 ya kak? selanjutnya. Iya, enggak apa, langsung Oke, selanjutnya aja. ke poin selanjutnya yaitu buat poin selanjutnya yaitu geografis Indonesia sebagai negara maritim ini bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, Aduh, gurunya lewat, guys. Ya, terus jadi banyak banget apa namanya kayak keuntungan yang bisa diambil oleh, jadi ini keuntungan sebagai warga Indonesia karena Indonesia tuh termasuk negara maritim dan banyak kelautan, pastinya juga banyak lapangan pekerjaan ya. ya, warga Indonesia Ada kan juga beberapa sih. ya Yang bisa pertama- memanfaatkan itu semua. Yang pertama ada menambah peluang pekerjaan masyarakat Indonesia. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah. Diperlukan pihak yang ahli dalam mengelola sumber air ini. Maka dari itu, pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat menambah peluang pekerjaan masyarakat Indonesia. Misalnya sebagai nelayan atau Mencari kerang, iya, terus kalau sektor misalnya wisata. liburan gitu di pantai, kita kan juga pasti bisa nemuin kalung-kalung atau perhiasan manik-manik tentang Atau juga kerang-kerang bisa yang bisa. pelayaran tuh juga bisa Ya. nggak? Kalau Nelayan. contoh Kalau main di pantai itu apa? Banana Aduh. boat. Iya, banana boat bisa itu juga. Kalau poin selanjutnya gimana sih, Kak? Poin selanjutnya adalah jalur perdagangan dunia. Seperti yang telah disebutkan tadi Kakak oleh- Opi ya? Ya. Kakak Sofi. Indonesia sebagai negara maritim memiliki letak geografis yang strategis. Perairan Indonesia sering dijadikan jalur perdagangan dunia dan satu negara ke negara lainnya. Kalau untuk poin selanjutnya itu apa sih Kak Keza? Menambah keragaman budaya masyarakat. Kalau menurut Kak Keza itu menambah keberagaman budaya masyarakat itu kayak gimana sih? Nah, strategisnya perairan Indonesia tentu membuat perairan ini banyak dilalui kapal pedagang internasional yang tidak sekedar lewat, tetapi juga singgah. Betul. Nah, hal ini tanpa disadari itu dapat menambah keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia karena adanya percampuran budaya asli dengan pendatang. Selanjutnya itu ada apa sih kak? Kalau boleh tahu? Aduh, tanya siapa sih Kak? Tanya ini, tanya ini dari tadi nih.
Dan menjaganya. Selanjutnya, perbuatan dan pembangunan sarana transportasi yang Memadai. memadai. Sebagai negara maritim, yang mana perairan sering dilalui pedagang internasional. Tentunya pemerintah Indonesia akan berupaya untuk membuat dan membangun sarana transportasi perairan yang memadai. Contohnya fasilitas pelabuhan, transportasi laut dan lain sebagainya. Nah, Itu balik lagi sih Kak, balik lagi ke poin yang awal kalau emang lapangan pekerjaannya tuh banyak banget Iya. karena keuntungannya lah jadi warga Indonesia tuh banyak banget. Soalnya lautnya juga banyak banget Iya, gitu betul. kan. iya. Dan bahkan banyak gak sih laut yang masih kayak Belum fresh. Ya belum Iya, diketahui belum oleh diketahui. kita mungkin. banyak banget hidden gem gitu. Di Indonesia tuh sangat banyak guys. Kalau kalian pernah lihat di TikTok kan pasti kalian semua main kan TikTok, IG, Iya. YouTube dan kawan-kawannya. Pasti ada itu di situ. Iya, Tapi pasti itu rata-rata- ada. Tapi juga ada yang belum kita ketahui loh. Iya, Kak, tapi mungkin. rata-rata biasanya kalau habis viral gitu tuh pasti Jadi rame dan kotor, terus nggak suka banyak banget, sampah-sampah iya. yang berkeliaran. Jadi sebenarnya plus minus sih Kak kalau misalnya tempat wisata tuh viral atau enggak gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih sebenarnya. Ya intinya kan kalau kita tahu itu lautnya, baru kita tahu itu kan kalau kita ke sana juga harus jaga kebersihan kan. Iya, jangan lupa sampahnya dibawa sendiri ya teman-teman. Itu yang paling penting. Ingat ya guys. Selanjutnya nih Kak, ada dampak negatif dan positif kondisi geografis Indonesia itu ada apa aja ya Kak mungkin? Jadi kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim itu gak hanya membawa 4 pengaruh di atas yang tadi kita sebutin itu loh. Namun ada beberapa dampak positif dan negatif lainnya, yaitu dampak positifnya dulu nih ya. Dampak positif dari kondisi geografis Indonesia yang pertama adalah meningkatkan pendapatan Indonesia. Nah, sama sih yang kita bahas dari tadi tentang apa namanya, tentang pendapatan ya, ekonomi. Nah, mengutip dari buku Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim pada tahun 2018 karya Humphrey Bangke, letak Itu ya geografis Kak ya Indonesia- namanya ya. letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat meningkatkan pendapatan Indonesia lewat kegiatan ekspor, pariwisata dan lain sebagainya. Untuk yang poin kedua itu apa sih Kak? Poin kedua, Sarana transportasi. Itu pembangunan sarana transportasi. Oleh karena letak geografis yang strategis, Indonesia tentu akan banyak dikunjungi wisatawan dan pedagang asing. Hal ini akan membuat pemerintah membangun sebagai sarana transportasi yang tentu saja juga mempermudah dan membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. sarana transportasi. Ya. Kalau yang poin ketiga itu kalau dari menurut kompas.com ya guys ya. Itu yang terakhir deng, yang ketiga itu keberagaman budaya semakin bertambah. Gimana itu Kak tulis ketikanya itu. Keberagaman budaya semakin bertambah. Budaya Indonesia akan semakin beragam karena adanya percampuran budaya asli Indonesia dengan pendatang. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mengenalkan budaya Indonesia dan menambah pengetahuan mengenai budaya luar Indonesia. Betul. Jadi Kalau ada dampak positif pastinya ada dampak negatif dong juga. Kak. Iya, jadi budaya Indonesia juga bisa mendunia, tapi juga Indonesia bisa Ada dampak negatifnya juga. tercemar, apa namanya, kayak budaya lain gitu loh. Jadi orang Indonesia tuh malah makin melupakan budayanya sendiri, malah ikut budaya orang lain. Tapi Indonesia malah krisis Jati diri. Ya. karena jati dirinya kadang diakui oleh negara lain tapi tidak diakui dengan negaranya Sendiri. Ya. Dan kita Contohnya? pun pasti coba-coba budaya lain. Iya. Ya ini hilangnya kebudayaan asli Indonesia dapat perlahan luntur karena kentalnya pengaruh budaya asing terhadap masyarakat, sehingga dikhawatirkan budaya asing tersebut lebih sering diterapkan dan akhirnya budaya sendiri hilang deh. Jadi itu setiap negara pasti kan punya moral dan peraturannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa disamakan dari antar negara satu negara lain. Dan Indonesia tuh masih kental banget gitu loh budayanya. Jadi nggak mungkin bisa disamakan sama negara lain. Jadi Ya, gitu deh harus intinya. tetap ingat ya sama Udah nih poinnya. Indonesia. Selanjutnya, Oke. Selanjutnya, kalau dampak negatif itu gimana sih? dampak negatif Nomor 2 tadi udah. Kapal asing
Pembangunan kurang merata. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim juga dapat membawa dampak negatif, yakni pembangunan sarana prasarana yang kurang merata. Artinya pembangunan hanya dipusatkan di daerah atau wilayah tertentu saja. Jadi nggak adil. Yang di pelosok kota jarang mendapatkan Iya, jadi pembangunan. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia di sini kurang berlaku. Ya, Iya, itu kok. hati itu ya sebagai pendalaman ya. Iya. Sakit. Emang kalian rumahnya pedalaman, Kak? Aduh, ya nggak gitu Pedalaman ya Kak. Kak ya. Pedalaman. Kalau ini ya guys, kalau untuk poin yang terakhir itu kalau menurut aku atau menurut kalian semua, kalian kakak ini kayaknya sangat berdampak negatif banget gak sih? Kayak kapal asing itu Masuk dan Iya. mencuri sumber laut kita. Gimana tuh, Kak? ya tuh kayaknya sering banget dari kapal asing atau kapal negara lain yang masuk di perairan laut Indonesia itu tanpa izin, pasti itu dia ada niatan buruk. iya. Kayak contohnya mencuri ikan Ada atau dibom mencuri juga itu kan. ngebom Kapal-kapal di sini. Iya. Dan kalau bom kan pasti kan itu kan Pencemaran, iya, ya. berdampak pada Nanti suasana. ikannya mati-mati semua. Merusak pada laut. kelestarian laut. Terus ya kalau setahu aku cuma itu sih Kak, kalau dampak positif dan negatif. Salah. Ya Kalau udah, dari- kita langsung Kalau selanjutnya dari aja. dampak negatif positif itu pasti ada tanganannya guys. Maksudnya solusi dari dampak semua itu. Nah, kita akan bahas untuk poin selanjutnya. Ya, itu ada di poin selanjutnya ya. Bye. Nah, solusi buat Indonesia, mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia tuh ada beberapa. Contohnya, kalau menurut aku kan habis cari-cari di internet ya guys ya, karena kan kita semua ada di internet. Kalau untuk solusinya itu menurut Universitas Muhammadiyah Gresik atau UMG. Nah, ini ada loh Kak. Nah, ya gimana ya Kak ya? Kalau untuk solusinya sih kalau di sini itu yang pertama pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Nah, kembali budaya maritim Indonesia tuh ya kayak tadi yang disebutkan sebelumnya, kita kan sebagai Indonesia, rakyat Indonesia harusnya kita memperkembang budaya maritim Indonesia. Jadi kita nggak malah mempelajari dan mengembangkan budaya luar. dan kalau di laut Indonesia kan pasti kan ada beberapa budaya yang udah kental banget di situ, kayak misalnya di satu satu laut, di suatu daerah laut Iya. itu kan pasti kan kalau misalnya ada aturan kan. Jadi kalau misalnya nggak boleh pakai bom, nggak boleh pakai yang pokoknya yang rusak gitu loh. Jadi itu harus dikembangin lagi gak sih, dan ditaati lagi gitu loh. Jangan ditinggalin malah ikut. Walaupun teknologi sekarang udah maju, tapi kan juga kalau untuk kebaikan biota laut tuh harus dilakuin gitu loh. Kalau untuk yang poin kedua itu berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Jadi kalau maksud dari berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut itu ya seperti disebutkan sama Kak Keza ini, dengan cara kita itu kalau kita mau nangkep ikan itu jangan dengan cara yang buruk atau cara yang Jangan yang merugikan lah pokoknya, Iya, jangan merugikan. kan bisa pakai itu kalau Jaring nelayan yang itu ditebar itu yang loh. lebar itu ya Kak ya. Kalau Jangan pakai bom. ya itulah penjelasan untuk poin kedua. Pakai pancing listrik. Wah, Ada ya, Kak? ada. Oh, pancing yang ngesetrum ikan itu ya. No. Iya, nggak boleh. Kalau untuk yang ketiga itu komitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Jadi maksud dari mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim itu kayak misalnya itu kayak wisata-wisata yang di pinggir laut itu juga bisa
masuk dalam konteks ini. Atau enggak kayak di Trenggalek itu loh Kak, yang kita Apa? naik kapal. Iya. Terus habis itu kita bisa berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Ya, tengah itu laut bisa. kah, yang di pinggir laut kah, nyebrang kah kayak Iya, gitu. di Jadi, tengah-tengah laut pun bisa. Iya. kalau Memajukan ya Kak, itu memajukan memajukan masyarakat, banget. dan ekonominya. buat yang kalau pencinta alam tuh jadi seger gitu. Kalau menurut aku sih cuma itu ya Kak, kalau solusinya yang saya sudah cari di internet. Iya. Jadi Kalau untuk yang poin selanjutnya itu ada nggak sih? Apa kita sudah stop aja? Atau Udah lama kita ya? lanjut? Iya, nanti kalian bosan. Iya. Nanti bosan. Apa kita main games aja? Gamesnya kalian Cari sendiri poinnya. Iya. Ya, itu games. atau enggak gamesnya itu kalian subscribe channel kita dan channel kelas kita dan harus like punya kita ya. Iya, harus Punya wajib. Ya, jangan punya yang lainnya. Karena kita kan Tapi kalau like lainnya nggak apa-apa, tapi kita harus Iya. di like, harus di favorit. first Ya. atau enggak share ke Nggak teman usah kalian. di-share sih. Jangan di-share. Mohon jangan di-share Sebenarnya semua. ini pembahasan yang gimana ya? Yang kita pun bingung ya perlu sebenarnya. belajar lagi, masih Makanya kurang mohon dalam maaf ini. kalau misalnya kita dari tadi itu juga Agak ngangong juga ya, lihat-lihat Pak, ya, soalnya kita tuh takut kalau kita ngomong tapi gak Salah, sesuai iya, fakta. salah. Jadi malah salah arahan gitu loh. Jadi Jadi kalau menurut kita cuma sampai sini aja nggak sih Iya. Kak? Iya karena kita Dari sudah tadi panjang kita banget. udah jelasin poinnya banyak banget loh, Kak. maaf Mungkin- banget kalau emang kalian bosen. Iya, kalau pasti nonton bosen ini. sih. Ya maaf juga kalau info yang kita cari itu masih kurang Belepotan fakta. juga, Iya. masih kayak Karena masih belum belajar ya, Kak. struktur. Ya terus untuk penutupnya gimana Kak? Aduh, kakaknya ini ngantuk ya guys ya. Iya. Kalau untuk penutupan itu sebelumnya kita mohon maaf kalau ada salah kata dan salah info untuk Ya, geografi kalian bisa maritim benerin Indonesia. sendiri, cari lagi. Di komen guys. Nggak usah deh. Nggak usah di-share ya, yang Karena ini penting cuma jangan. tugas. Karena cuma tugas. Ya udah. Iya. Semoga tidak ada tugas podcast Selanjutnya, amin ya Allah. Amin, Pak Semoga Akbar. Pak Akbar kalau menonton video Akbar. ini tidak usah ada video ngevlog selanjutnya. Iya, kita sudah terakhir ini. Wow. Ini pertama dan terakhir saja buat Ya, kita. semoga puas sama video kita Dan kita dapat nilai bagus. Iya, dan kita udah Amin. semaksimal mungkin. Kita udah pakai tripod panjang loh Pak. Kita ngeditnya juga capek loh Pak. Ya gitu. Udah lah. asik. Kalau untuk penutupnya kita salam dulu nggak sih? ya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi